Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Baguschandra Wibawa dengan NIM 192231065 dan kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum Semi Kuantitatif Food Frequency Questionnaire. Baik, untuk latar belakangnya, mahasiswa gizi sebagai calon ahli gizi perlu memahami tahapan-tahapan melakukan Food Frequency Questionnaire termasuk dalam jenis semi kuantitatif. Mahasiswa gizi diharapkan dapat menerapkan teori penilaian SQFQ dengan baik dan bisa meminimalisir risiko bias yang mungkin terjadi. Rumusan masalahnya, bagaimana asupan gizi responden secara individu menurut hasil SQFQ dibanding kebutuhan gizi individu tersebut. Yang kedua, bagaimana asupan gizi seluruh responden dalam kelompok menurut hasil SQFQ dibanding kebutuhan gizi kelompok. Yang ketiga, bagaimana asupan gizi individu apabila dibandingkan dengan asupan gizi kelompok. Kemudian tujuannya mengetahui asupan gizi responden secara individu, kemudian mengetahui asupan gizi seluruh responden dalam kelompok. Yang ketiga, mengetahui perbandingan asupan gizi individu apabila dibandingkan dengan asupan gizi dari anggota kelompok lain. Form kuesioner yang dipakai adalah form SQFQ untuk menilai konsumsi gula pada remaja. Frekuensi jawaban responden terdiri atas pilihan tidak pernah 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, lebih dari 3 kali sehari, 1 kali per minggu, 2 kali per minggu, 3 kali per minggu, 4 kali per minggu, 5 kali per minggu, 6 kali per minggu, lebih dari 6 kali per minggu, 1 kali per bulan, 2 kali per bulan, dan 3 kali per bulan. Hasil jawaban frekuensi akan diubah jadi jumlah konsumsi per hari. Jumlah konsumsi per hari akan dikali dengan URT tiap-tiap makanan dalam gram, sehingga diperoleh jumlah dalam gram berestimasi konsumsi makanan-makanan yang ada di daftar makanan tersebut. Setelah data asupan terkumpul, maka asupan individu dan kelompok akan dibandingkan dengan kecukupan energi berdasarkan AKG. Kemudian, untuk makronutrisi, data normal dipakai mengacu pada HMDR. Berikut adalah hasil SQFQ pada individu dengan inisial MSFS. Ya, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa konsumsi makanan dan minuman dari responden belum terkategorikan sebagai baik. Hanya ada 2 zat gizi yang dikonsumsi dalam batas normal, yaitu karbohidrat dan garam. Konsumsi energi, protein, dan lemak masih berada di bawah rentang normal, sementara konsumsi gula dapat dikategorikan berlebih karena berada di 309,84%. Hal ini menunjukkan konsumsi gula pada responden itu sangat tinggi dan perlu dikurangi. Data menunjukkan bahwa rata-rata asupan gizi pada responden perempuan belum bisa dikategorikan baik. Dengan rata-rata asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat masih berada di bawah ambang batas normal. Hal ini berisiko menyebabkan defisiensi energi dan makronutrien apabila terjadi berkepanjangan. Tidak hanya konsumsi yang kurang, konsumsi berlebih juga terjadi. Rata-rata konsumsi gula itu berada di angka 172,2% dari batas atas asupan konsumsi gula harian. Gula berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus tipe 2. Untuk perhitungan hasil SQFQ kelompok adalah sama persis dengan perhitungan SQFQ untuk responden individu, karena yang bersangkutan merupakan salah satunya responden laki-laki dalam kelompok. Pemenuhan zat gizi pada level individu maupun setelah dirata-rata menjadi rata-rata kelompok masih belum sesuai anjuran. Pemenuhan asupan kalori dan makronutrisi bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Terdapat individu yang telah mencukupi, tapi juga banyak yang masih kurang, berlebih. Kemudian kebiasaan konsumsi garam di sisi lain juga masih bervariasi. Terdapat responden yang memiliki konsumsi garam normal maupun berlebih. Kemudian hal yang mencolok adalah konsumsi gula. Hampir seluruh responden memiliki kebiasaan konsumsi gula berlebih, lebih dari 50 gram per hari. Hanya responden FZ dan NFR yang memiliki kebiasaan konsumsi gula di bawah 50 gram per hari. Apabila hal ini terus berlanjut, maka anggota kelompok beresiko terkena diabetes mellitus tipe 2 serta penyakit lain yang menjadi komorbiditas
turunan dari DM tipe 2. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kebiasaan makan responden tingkat individu maupun kelompok belum ideal. Pemenuhan asupan zat gizi individu hanya normal di zat gizi karbohidrat dan garam serta konsumsi gula itu berlebih. Pemenuhan asupan gizi kelompok dan zat gizi makro berada di bawah batas normal dengan konsumsi gula berlebih. Kemudian analisis per individu juga menunjukkan bahwa pemenuhan asupan zat gizi makro masih bervariasi dengan asupan gula berlebih hampir di semua responden. Responden berisiko terkena diabetes mellitus tipe 2 apabila hal ini terus berlanjut. Kebiasaan makan, sebagai saran, kebiasaan makan tinggi gula seperti ini pada responden perlu dikurangi. Asupan zat gizi harus diarahkan pada pemenuhan zat gizi makro maupun mikro tanpa harus menyebabkan kenaikan konsumsi gula seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi makan makanan ultra proses serta memilih makanan yang lebih minimal prosesnya, makanan rumahan yang lebih rendah gula dan kaya akan zat gizi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.